Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliman wa musallian. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz ba'da a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qal aktsiru min qawli la ilaha illallah. Atau kama qala nabiyuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Selaku hamba Allah, kita semua bersyukur kehadirat Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Allah berikan kita nikmat sehat. Allah berikan kita nikmat kesempatan. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana baginda Nabi SAW katakan bahwa barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia datang ke masjid dengan niat hanya karena Allah, memakai wangi-wangian, memakai pakaiannya yang terbaik, datang mendengarkan khutbah dengan diam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dari Jumat hari ini sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Salat dan salam kita berikan kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan seluruh pengikutnya insyaallah hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, karena tidak ada yang lebih mulia daripada ketaatan kepada Allah, dan tidak ada yang lebih hina daripada kita bermaksiat kepada Allah. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Allah lahirkan kita dari keluarga yang telah menerima kalimat agung la ilaha illallah. Yang mana kalimat ini hanya Allah karuniakan, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai Allah saja, kepada orang-orang yang disayangi Allah saja. Dan alhamdulillah kita termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Yang mana dalam kisah para nabi, ada bapaknya nabi, pamannya nabi, istrinya nabi, anaknya nabi.
orang-orang yang melihat Nabi secara langsung, orang-orang yang mendengar firman Allah langsung dari lisannya Nabi yang mulia, melihat akhlak beliau, tapi karena Allah tidak memberikan keimanan kepada mereka, sampai akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan kalimat agung, La ilaha illallah. Yang mana setitik iman yang ada dalam hati kita, jika kita mati membawa iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepada kita surga yang minimal 10 kali luas dunia ini. Inilah keberkahan Allah, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Hari mulia, sesungguhnya hari ini kehidupan masih berjalan. Matahari masih terbit dari sebelah timur dan masih terbenam di barat. Pohon-pohon masih memberikan buah-buahan kepada kita. Sawah dan ladang masih memberikan bahan makanan kepada kita. Laut masih memberikan kita ikan dan sebagainya. Karena keberkahan orang-orang yang beriman. Tapi jika di dunia ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, 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 maka serta-merta Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dunia ini. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Maka kita orang yang beriman ini adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang diberikan keberkahan kehidupan di dunia dan nanti di akhirat akan menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman? Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan kepada kita umat baginda Nabi Muhammad SAW yang sampai hari ini mereka belum beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kenapa bukannya para zaman dahulu, para nabi, para sahabat, para aulia, para tabi'in, mereka telah buat usaha dakwah. Kenapa tidak diislamkan semua saja? Kenapa masih menyisakan orang-orang yang hari ini belum beriman bersama kita? Maksudnya adalah supaya tugas dan tanggung jawab menyampaikan agama kepada saudara-saudara kita. Orang-orang umat baginda Nabi SAW yang hari ini belum beriman menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Allah menginginkan kita untuk usaha atas iman. Usaha untuk membuat yakin yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua mempunyai keyakinan bahwa uang yang banyak akan memberikan kita kebahagiaan. Padahal Allah yang memberikan kita kebahagiaan. Uang yang banyak memberikan kita keberkahan, berhajat kepada Allah. Dan Allah memberikan kita keberkahan, tidak berhajat kepada uang yang banyak. Dengan uang yang banyak bisa bahagia. Dengan uang yang banyak juga bisa sengsara. Tanpa uang yang banyak bisa bahagia. Tanpa uang yang banyak juga bisa sengsara. Tergantung perintah Allah, tergantung keputusan Allah. Inilah makna kalimat agung, La ilaha illallah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Maka sebagai orang yang beriman ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 4 amanat yang harus kita tunaikan dan kita berdoa kepada Allah biar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Yang pertama, Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri tak dan keluarga tak dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu kita belajar agama. Kemudian kita pulang ke rumah-rumah kita, kampung-kampung kita, lingkungan kita. Kita hidupkan suasana agama di dalamnya. Minimal di masjid kita tiap hari ada pembacaan 1 hadis bersama jamaah. Dan di rumah kita masing-masing kita dudukkan istri kita, anak kita, ibu kita, sama-sama mendengarkan tiap hari 1 hadis. Sehingga dengan amal ini Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dari rumah-rumah kita dai-da'iyah.
alim-alimah, hafiz-hafiz. Semoga Allah SWT berikan kita taufik mengamalkan. Amanat yang kedua, Allah SWT berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Hari ini orang-orang yang dekat dengan kita adalah yang satu tetangga dengan kita, RT dengan kita, satu masjid dengan kita. Hari ini kita yang sudah ahli masjid, ahli ibadah, jika ada saudara-saudara kita sesama muslim yang mereka belum mengamalkan agama, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita mendatangi mereka dengan lemah lembut dan kasih sayang, mengajak supaya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kenapa kita tidak mengajak kepada saudara kita yang belum Islam? Kenapa kita masih mengajak kepada saudara-saudara kita yang muslim? Karena dakwah kita sekarang adalah dakwah islahiyah, dakwah perbaikan. Perbaikan kepada sesama muslim. Sesama muslim saja imannya masih rusak, amalnya masih rusak, muamalah, muasyarahnya masih rusak. Bagaimana kita bisa mengajak saudara-saudara kita yang ghairul muslimin bersama kita? Semoga Allah SWT berikan kita taufik mengamalkan. Kemudian amanat yang ketiga, Allah SWT berfirman, walitunzira ummal qura wa man haulaha. Berilah peringatan untuk orang-orang yang satu kota dengan kita maupun kota-kota yang ada di sekitar kita. Ummul Quranya baginda Nabi SAW adalah kota Mekah dan haulahanya adalah kota-kota di sekitarnya. Maka kita orang Makassar ini, haulahanya kita, Ummul Quranya kita adalah kota Makassar dan haulahanya adalah kota-kota di sekitar kita. Di Maros, di Bone, di Buton, di Jawa, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Hari ini jika ada kaum muslimin di bawah kekuasaan negara Republik Indonesia yang belum mengamalkan agama, maka kita orang Makassar, terutama di Masjid Al-Muhajirin ini, mempunyai tugas dan tanggung jawab mendatangi mereka, mengajak mereka supaya mereka pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah. Semoga Allah SWT berikan kita taufik mengamalkannya. Dan amanat yang terakhir yang Allah SWT berikan kepada kita, SK-nya dalam surat Al-Imran ayat 110, yang semua kita sudah hafal, yang semua kita sudah ingat. Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah SWT berfirman, kalian, kita semua adalah orang-orang yang terbaik, umat yang terbaik, yang dikeluarkan kepada manusia, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah SWT tidak menunjukkan spesifikasi pada satu kelompok tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu, atau profesi tertentu. Tapi dikatakan umat, sehingga hari ini kita Arab atau non-Arab, kita ini Sayyid atau non-Sayyid, kita ini alim atau orang awam, kita orang kota atau orang desa, kita ini tua atau muda, sakit atau sehat, laki-laki atau perempuan, semua menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menyampaikan agama ke seluruh penjuru dunia. Allah SWT, kalimat selanjutnya Allah berfirman, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Seandainya Allah SWT berfirman ukhrijat lil Arab, maka Islam tidak akan sampai ke Makassar, Islam tidak akan sampai ke Jawa, apalagi ke Flores dan Papua. Maka dengan ayat inilah hari mulia, dulu Andre Guruta, Sayyid Jamal Al-Kubro, keturunan ke-20 dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, telah datang ke Makassar, ke Sulawesi Selatan, mengajarkan agama, dan kuburnya ada di Wajo di Sengkang sana. Dengan dalil ini hari mulia, Andre Guruta, Syekh Yusuf rahmatullahi alaih, telah tinggalkan kampung halamannya sampai ke Afrika Selatan untuk menyampaikan agama. Dan dengan kalimat ini dulu Dayang Celak rahmatullahi alaih bersama jamaahnya telah tinggalkan Sulawesi Selatan, tanah Bugis, dan datang untuk membantu penyebaran agama di negeri Tanjung Pinang di Kesultanan Melayu.
Hadirin mulia, satu jamaah telah dikirim ke Kesultanan Melayu untuk membantu saudara-saudara kita untuk menjaga imannya. Karena rombongan Portugis yang memurtadkan mereka, menyebarkan agama Katolik. Dan Allah telah memberikan keberkahan kepada mereka. Dan mereka telah memenangkan peperangan. Dan sebagai penghormatan kepada mereka, keturunan-keturunan Bugis Sulawesi yang datang ke sana, orang-orang Bugis, orang-orang Makassar diberi gelar raja. Jadi bapak-bapak ini kalau di Tanjung Pinang, bapak-bapak ini nama raja. Raja Arif, Raja Abdullah, Raja Daeng, Raja dan sebagainya. Karena penghormatan, dulu orang-orang tua kita telah buat ini usaha agama. Dulu orang-orang tua Bugis telah berangkat meninggalkan negeri ini sampai ke Singapura. Sehingga di Singapura ini ada satu kampung namanya Bugis, ada satu kampung namanya Sengkang. Untuk apa orang Bugis datang ke sana? Untuk apa orang Sengkang datang ke sana? Apakah mau belanja atau mau jual ayam atau dan sebagainya, hari mulia? Bukan untuk usaha dunia, untuk menyampaikan kalimat agung, la ilaha illallah. Dan bukan hanya itu, hari mulia. Di Enrekang ada satu kampung di Desa Banti, ada satu kuburan di sana yang dikatakan ini Guru Cini namanya. Guru Cini ini dulu satu jamaah dari Makassar, 6 orang telah datang ke Enrekang dan menyebarkan agama di sana. Dan semua tidak pulang, semua mati di medan dakwah, semua mati di medan jihad. Sehingga bapak-bapak hari ini, bapak-bapak semua adalah keturunan-keturunan penyiar agama. Kalau kakeknya penyiar agama, neneknya penyiar agama, maka turunan-turunannya juga adalah penyiar agama. Tidak berubah keturunan macan menjadi tikus atau menjadi kucing, tapi keturunan macan terus sampai hari kiamat tetap menjadi macan. Maka ini, hari mulia, menjadi tugas dan tanggung jawab kita supaya kita sadar bahwa ini adalah perintah Allah yang perlu kita amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliman wa musallian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi tabi'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al rijalana kal rijali sahabah, waj'al nisa'ana kan nisa'i sahabah, waj'al amal fi buyutana kal buyuti sahabah, waj'al amal fi masajidana kal masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waj'al amal fi qaryatina kal qaryatil Madinah, waj'al sibyanana kal sibyani sahabah. Allahumma hdina wahdi bina, Allahumma ansurna nasruddin waj'alna min rasyidin. Allahumma akfina bihalalik an haramik wa agnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna na'udzubika minal hami wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalibati daini wa qahri rijal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sufufakum fa inna tasbihu sufuhum ta'ala. Lurus dan rapatkan shaf untuk kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bilana wali walidayna warhamhuma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah.
Kontak Desta. Oh iya, jalan-jalan. Oh, enggak apa-apa. Abang punya tugas tuh.